Jadi sekecil apapun sebuah informasi yang kita dapatkan itu sangat mampu membantu untuk mengungkapkan sebuah kasus. Atau adakah bukti-bukti atau barang-barang lain yang mungkin membantu memberikan pengertian terhadap kejadian tersebut. Terus siapa lagi orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini hanya sebagian kecil dari pertanyaan yang perlu kita lontarkan, namun itu akan bergulir. Nah, di dalam konteks melakukan hal ini, saya sering sebut namanya break the ice concept. Break the ice. Break the ice concept. Kenapa? Ingat, pada saat kita melakukan hasil investigasi tadi lalu kita menindaklanjuti ke interogasi, pelaku kan dia doang yang baru yang tahu dia dengan Tuhan. Iya. Okay? Belum ada orang lain yang tahu karena mungkin gak ada saksi juga yang melihat. Maka pada saat dia dipanggil oleh security, maka si pelaku itu akan membangun tembok setinggi-tingginya dan setebal-tebalnya untuk melindungi dirinya dari ketahuan. Ya, defense mechanism Pasti. gitu ya. Pasti. Yep. Oke. Nah, security harus mampu ini, gitu ya. Maka break the ice concept adalah bukan memulai langsung bertanya ke sasaran. Yep. Tapi bisa bertanya dulu, apa kabar? Tinggal di mana? Sibuk ngapain aja? Iya, ya kayak conversation Kayak, Iya, biasa. kita membangun suasananya dulu, Yes. biar dia nggak tegang. Terus kita tahu celah di mana kita wajib. Nah, gitu. pinter. Pokoknya supaya nyaman. Betul. Oke. Nah, kalau kalian pernah nonton atau para pemirsa pernah nonton dulu ada namanya film lama tuh. Nonton deh, namanya Basic Instinct. Basic. Basic Instinct, waktu itu ada pelaku kejahatan seorang perempuan gitu ya, sedang dilakukan periksa. Dia ini pelaku nih, nanti dia pelaku. Tapi dia mampu mempengaruhi pemeriksa. Oke. Oke, dengan cara apa? Nah, karena mungkin cantik perempuannya, pakai rok pendek gitu ya. Terus kancing bajunya dibuka, itu akan mempengaruhi fokus dan atensi. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada para praktisi keamanan yang melakukan pemeriksaan, jangan tergoda untuk hal ini. Karena itu akan mengaburkan proses pemeriksaan kita. Jadi tips apa yang kita perlu lakukan dalam menyusun investigasi yang baik? Ada tips-tipsnya yang perlu kita lakukan. Pertama, kita harus membuat sebuah struktur yang teratur dalam menyusun sebuah laporan dan rekomendasi. Jadi kita harus pastikan dulu laporannya terstruktur dengan baik agar mudah dibaca, dipahami. Bagian-bagian yang umumnya terdapat dalam laporan investigasi adalah latar belakang, metodologi penelitian kita, temuan rekomendasi, dan daftar penutup. Ini strukturnya harus dibuat sedemikian rupa. Lalu yang kedua adalah informasi akurat. Informasi, pastikan semua informasi yang kita kumpulkan selama investigasi itu sesuai dengan fakta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pastikan juga semua data yang kita gunakan dalam laporan terverifikasi dan jika mungkin disertai dengan bukti pendukung. Jadi dalam pengungkapan kasus nggak boleh katanya, tapi bicara data dan faktanya. Lalu di dalam laporan tersebut kita harus mempergunakan juga bahasa yang jelas. Jadi gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang akan membaca laporan kita, baik pimpinan kita atau manajemen puncak, sehingga dari situ nanti akan timbul sebuah saran atau perbaikan SOP dan segala macam. Ya, hindari penggunaan jargon ya yang tidak dikenal oleh pembaca. Nah, kadang-kadang kalau kita bikin laporan jangan pergunakan jargon-jargon atau bahasa-bahasa, kalau misalnya kayak kalian nih anak muda nih ada istilah-istilah kan banyak nih kalimat. Hindarkan. Jadi penyajian laporan tadi harus mampu dibaca, dimengerti dengan bahasa keumuman, bukan membuat jargon. Lalu yang keempat adalah kesimpulan dari temuan. Apa nih kesimpulannya? Setelah ditemukan data yang cukup, buatlah kesimpulan yang logis, berdasarkan temuan yang didapat selama kita melakukan investigasi. Hindari membuat kesimpulan yang ambigu. Jadi buatlah kesimpulan dengan bahasa yang tegas agar dapat dijadikan sebuah pedoman tindakan yang tepat untuk perbaikan selanjutnya.
Lalu tahapan selanjutnya apa? Rekomendasi. Nah, pada saat kita memberikan rekomendasi, berikan rekomendasi yang masuk di akal. Oke? Jadi jangan aneh-aneh, jangan ngayal, masuk di akal. Ya, apa yang kita berikan rekomendasi pada saat kita temuan, pada saat kita melakukan investigasi. Ya. Lalu tadi bahasa yang mudah, lalu bahasa formal. Laporan investigasi harus menggunakan bahasa formal, gitu ya. Tetapi tetap dapat diikuti oleh semua pihak yang berkepentingan membaca laporan tersebut. Ya. Gunakan istilah yang mudah dipahami dan hindari penggunaan bahasa informal. Lalu apalagi poin ketujuh yang perlu kita sampaikan adalah kita menambahkan perincian untuk melengkapi laporan tersebut. Oke. Sertakan semua detail penting dalam laporan dan berikan konteks yang relevan. Oke? Agar pembaca dapat memahami atau pimpinan kita dapat memahami konten laporan kita. Oke? Sertakan semua bukti dan dokumen yang relevan. Ingatlah bahwa laporan investigasi yang baik harus terperinci dan memberikan kesan yang positif serta membantu dalam pengambilan keputusan. Oke, sampai sini jelas? Jelas Jelas. banget. Oke. Langkah selanjutnya lagi apa tuh? Jadi gimana nih Pak cara melakukan investigasi yang baik dan benar? Oke, ada beberapa tahapan. Pertama adalah kita membuat dulu tujuan investigasi itu. Oke. Yang kedua, perencanaan investigasi. Lalu yang ketiga, kita mengumpulkan bukti-bukti. Yang keempat, kita menganalisa bukti-bukti yang ada. Lalu identifikasi, evaluasi. Lalu selanjutnya adalah temukan akar masalahnya. Nah, temukan akar masalah ini supaya tidak terulang lagi nanti di kemudian hari. Lalu rencana tindakan dan rekomendasi. Lalu membuat laporan. Ya, sehingga apa sih tujuan akhir dari investigasi adalah kita mampu mengungkapkan sebuah kasus dan kita mampu mengidentifikasi masalah. Lalu kita mampu memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan. Oke. Ini lengkaplah tugas investigasi. Nah, gitu ya. Jadi apa yang waktu itu saya lakukan? Pertama, dia bikin laporan lengkap. Dia bikin kronologis lengkap, gitu ya. Nah, begitu laporan dapat, kita analisis data. Ini kan data awal nih, kita baca. Dari kita membaca analisis laporan yang dia buat tadi, dan biasanya kronologis itu selain kita tanya, gitu ya, kita juga minta dia menuliskan. Oh, jadi sinkron atau enggak? Sinkron gitu. atau tidak, Ya. konsisten apa enggak. Biasanya kalau orang yang dia mempersiapkan, maka akan terjadi nanti inkonsistensi. Yap. Tapi kalau orang yang benar kejadian, dia akan konsisten. Ya. Kalau orang create masalah, inkonsisten. Oke, udah selesai dianalisa, baru kita melihat ke tempat kejadian perkara. Maka pertanyaannya adalah, begitu kita ajak orangnya di mana, barangnya terakhir dilihat, oh di ruangan saya, jalan ke ruangannya. Jalan ke ruangannya, dia buka pintu. Oke, kita lihat pintunya, oh pintunya tidak dalam keadaan rusak. Ya. Maka belum nengok barang di mana tempat hilang nih, kita udah ajukan pertanyaan. Makanya seorang security harus memiliki kemampuan intelijensia lebih, kemampuan analitika lebih, dan kemampuan men-challenge. Ya. Oke, hal tersebut. Oke, Bapak kunci pintunya Bapak yang pegang. Iya. Buka tutup pintu selama ini Bapak pakai kunci ini. Iya. Karena anak kunci ada 3, maka pertanyaan selanjutnya, Pak, 2 anak kunci lagi di mana? Ya. Oke. Bisa jawabannya oke. Bisa jawabannya tegas dan jelas. Ini juga menjadi catatan kita. Ya. Oke. Nah, kalau waktu itu jawabannya karena dia mulai panicking, dikejar, aduh saya nggak tahu 2 lagi kemana. Maka security dia punya catatan. Masa atas kehilangan kunci yang mempermudah orang membuka ruanganmu menjadi tanggung jawab saya sebagai keamanan, itu catatan awal. Oke. Jadi di awalnya kita udah punya catatan untuk kesimpulan kita nanti. Lalu masuk ruangan. Begitu masuk ruangan, HT-nya ditaruh di mana, Pak? Di meja saya. Oke. Di meja Bapak di bagian mana? Ya. Oke. Lalu beliau tunjukkan buka laci. Saya terkejut gitu ya. Kenapa? Begitu dia buka laci gitu ya, melihat kondisi lacinya, dan kalau kita menambahkan HT dimasukkan ke situ, tidak muat. cukup. Oh, oke.
Oke. Oke? Tapi itu biarin aja, foto, oke? Kita foto gitu ya. Lalu saya tanya, Pak, lacinya ada kuncinya? Oh, nggak ada. Oh, berarti lacinya nggak ada kuncinya. Kenapa? Untuk rekomendasi berikutnya nanti. Iya. Ya, sebaiknya laci-laci meja itu Diperiksa. Ada kunci. bukan diperiksa, punya kunci dong. Iya, oke. Oke? Nah, lalu sudah selesai, poinnya adalah dia menunjukkan kelemahannya security. Oke? Lalu di rekomendasi saya sampaikan, pertama, kunci hanya dimiliki oleh yang bersangkutan. Ya. Oke? Duplikatnya tidak pernah tahu ada di mana. Oke? Pada saat kita turun melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara, pintu tidak dalam keadaan terkunci. Dipoto. Ya. Oke? Nah, kalau pintu tidak dalam keadaan terkunci, dua kemungkinan. Oke, mungkin pintunya memang dia lupa kunci, atau dia mengkunci karena dia punya niat. Ya. Oke. Nah, kalau tidak terkunci berarti nanti di program kita membangun sense of security awareness disampaikan, pastikan betul pada saat meninggalkan ruangan pintu dalam keadaan terkunci dan segala macam. Nah, kita tanya, waktu Bapak meninggalkan ruangan, Bapak pasti pintu dalam keadaan terkunci? Iya, catat. Dia bilang terkunci, tapi nggak rusak. Iya. Nah, berarti kalau ada orang mau masuk, either Harus dia pakai punya kunci iya. yang lain atau dia merusak. Oke, Iya. ini udah temuin kejanggalan. Nah, lalu akhirnya apa? Tergambarlah sangat tendensius ya. Dan akhirnya security ya walaupun dalam laporannya barangnya tetap hilang, security tidak dianggap dalam lalai dalam sistem. Iya. Oke? Oke. Dan kita berikan rekomendasi. Rekomendasi kita kunci begini. Di dalam security sendiri ada namanya key management system. Bagaimana harusnya kunci-kunci ini diinventarisir gitu ya. Yang megang kunci bagaimana sistemnya. Kenapa? Karena seharusnya kunci cadangan memang harus tersimpan di tempat tertentu. Di beberapa tempat memang ditaruh di security. Untuk alasan apa? Jika sesuatu terjadi, terus si yang punya ruangan atau yang bekerja di ruangan itu sedang tidak ada, kondisinya malam hari, gitu ya. Security perlu melakukan satu tindakan, ya entah ada terjadi korsleting atau ada terjadi kebakaran, maka kan dia harus mampu mengakses, gitu ya. Nah, itu ada juga key management. Nah, di key management itu siapa mau ngambil, apa segala macam, kapan diambil, mau ngapain dia ngambil, terus berapa lama dia ngambil, itu di detail seperti itu. Iya. Nah, makanya sekecil apapun tadi saya bilang dari awal, dalam sebuah proses investigasi itu penting untuk mengungkapkan sebuah kasus. Maka piramidanya tadi itu harus dibangun. Sehingga ujungnya terbukti. Walaupun tadi saya bilang kita tidak mampu mengungkapkan, tidak mampu menemukan barangnya, tapi kalimat laporan kita itu mampu terbaca, dianalisis. Pertama, ada rekomendasi perbaikan terhadap manajemen kunci. Walaupun kita nggak bisa nuduh dia, tapi dia dapat dipastikan juga tidak mampu memojokkan kita. Oke, kita memberikan saran-saran perbaikan. Dan akhirnya itu berjalan, tidak ada upaya lain, gitu ya. Apalagi pengungkapan atas investigasi. Contoh kasus saya tadi di hotel, gitu ya. Maka karena kita tidak berada setiap saat, namun security juga melakukan patroli rutin, lalu ada kamera CCTV, maka kita cek nih siapa housekeeping atau room boy yang bekerja di kamar, siapa duty manager yang mengambil kunci pada hari yang sama, di jam yang sama kurang lebih. Kita mengkerucutkan masalah. Maka seorang investigator handal harus memiliki intelijensia di atas rata-rata. Dia harus mampu memberikan pertanyaan dalam dirinya untuk mengungkapkan sebuah kasus. Ya, tidak ada kasus menurut saya yang tidak ada kelemahannya. Sesempurna apapun orang melakukan kejahatan, pasti akan ada titik lemah. Namun titik lemah itu harus mampu kita cari dengan men-challenge tadi. Tanya terus, berulang-ulang, dia suruh tulis sama nggak dengan pernyataannya. Pada saat kita
kita menginterview juga siapkan peralatan, ada alat rekam dan segala macam. Oke. Maka investigasi memiliki peran penting dalam sebuah proses membangun sistem keamanan yang baik dan benar di tempat kita bekerja. Betul. Oke. Betul. Cukup jelas ya? Cukup Sangat jelas. jelas. Berarti dengan melakukan investigasi yang baik dan benar, kita juga dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi. Terus kita juga bisa mengambil tindakan yang tepat gitu loh. Iya. Agar kita mencegah terjadinya ada pelanggaran di masa depan dan memastikan keselamatan juga keamanan kita Ya. bersama. Satu lagi sebelum kalian tutup. Apa tuh? Kalau kita mampu melakukan seperti itu, kita memberikan rekomendasi, itu akan menghambat ruang gerak orang melakukan kejahatan. Ya. Kenapa? Orang akan berpikir, oh kita nggak boleh sembarangan ya sama security. Sedetail ini loh Eh? ternyata. Karena kalau kita sembarangan sama security, orang bisa melakukan apapun. Dianggap kita ya cuman physical guarding, padahal security not only physical guarding. Iya. Oke. Nah, ini deterrent effect yang harus dibangun. Maka begitu kejadian sudah selesai, rekomendasi sudah keluar, security harus punya program yang mensosialisasikan tentang bagaimana how to secure your things. Oke. Ya, sehingga pekerjaan kita tidak terhambat. Begitu ini kita declare dalam sebuah sosialisasi, kita kumpulin seluruh karyawan, maka karyawan akan berpikir, dah jangan macam-macam. Yap. Gitu ya, karena security-nya Oke. Ya profesional. Iya, profesional. Oke, Top. oke. Seperti itu tambahan dari saya. Oke, berarti cukup jelas banget topik kita hari ini tentang investigasi yang sebelum profesi dari security ya, maksudnya ini kita berfokus bagian dari keahlian yang harus security-nya. dimiliki. Cukup jelas sih untuk materi hari ini ya. Terima kasih untuk kepada Darli yang udah selalu memberikan kita ilmu dan mengedukasi teman-teman di rumah gitu. Sekali lagi jangan lupa like. Sebelum tutup, Apa dong? Oh iya. Oh iya, Juga kita iklan lupa lewat ini nawar. mulai ya. Boleh Pak. oke lanjut. Ya jangan lupa like, Komen. juga subscribe YouTube channel hanya di Security First number Number one. one. Thank you. Bye. Bye. Saya bye-bye juga ya.